Selamat siang, salam saudaraku dimanapun saudara-saudara berada saat ini. Biarlah hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Biarlah di waktu yang sebentar ini kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena kita sudah disertai Tuhan sehingga kita bisa hidup sampai detik ini itu karena pertolongan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan yang ada di dalam diri kita. Mari saat ini kita mau menyiapkan hati kita, tubuh kita, pikiran kita hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Bapa yang selalu mengasihi kami. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat. Amin Yesus. Rencana-Mu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku.
mengasihi kami, begitupun kami mengasihi Engkau Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh mulia. Oh, terima kasih Bapa, Engkau Bapa yang selalu mengasihi kami. Dalam keadaan apapun kami, kasih-Mu tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Biarlah kebenaran-Mu menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang sanggup menyelamatkan hidup kami. Firman-Mu ialah panduan kami untuk kami menuju kepada Engkau Tuhan. Untuk selalu setia kepada Engkau, untuk selalu taat kepada Engkau. Dan terima kasih Bapa. Biarlah siang hari ini Tuhan, sebentar kami mau menerima firman-Mu. Biarlah firman yang disaringkan oleh hamba-Mu ini menjadi kekuatan, menjadi pengharapan, menjadi iman yang lebih teguh lagi di dalam Engkau. Dan biarlah hamba-Mu Engkau pakai sehingga bisa membawakan firman-Mu dengan kalimat yang mudah dimengerti. Dan terima kasih Bapa, kami bersyukur buat siang hari ini. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang saudaraku semuanya, dan shalom sekali lagi. Kita telah memuji Tuhan tadi, dan biarlah sebentar kita mau menyiapkan waktu sedikit saja untuk sebentar mendengar firman Tuhan, untuk mendengar sabda Tuhan. Dan kasih setia Tuhan biarlah ada di dalam diri saudara-saudara saat ini yang melihat dan mendengar Misbah Keluarga. Dan sebelumnya biarlah saudaraku yang terberkati di dalam channel ini, yang sudah mengikuti kami di dalam persekutuan di dalam Misbah Keluarga melalui online, biarlah saudara-saudaraku bisa like dan subscribe, biar pelayanan kita, biarlah apapun yang kita lakukan, biarlah bisa tersebar dan menjadi kekuatan buat orang-orang lain. Ini bukan untuk kami, tetapi biarlah semuanya ini firman disebarluaskan, mungkin sampai ke penjuru dunia, dan biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan saat ini kita mau belajar tentang firman Tuhan, dan kehidupan kita adalah pemberian dari Tuhan. Pastilah Tuhan, karena yang menciptakan kita adalah siapa lagi kalau bukan Tuhan Allah kita, Yesus Kristus. Dan sejak dari zaman Adam dan Hawa ada, kita tahu bahwa di dalam firman Tuhan, penyertaan Tuhan tidak pernah habis di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan manusia tidak pernah habis. Walaupun manusia sering jatuh ke dalam dosa, sudah dari pertama kali ya manusia jatuh dalam dosa. Sejak saat itu manusia adalah manusia yang hina dan tidak ada apa-apanya. Sejak saat itu, sejak zaman Abraham, kemudian Ishak, Yakub, semuanya sampai turun-menurun sampai saat ini manusia memiliki dosa. Dan sampai pada akhirnya Tuhan Yesus sendiri, Allah sendiri yang datang ke dalam dunia ini untuk menebus dosa kita, untuk mengganti kita. Ceritanya kita tuh diganti, ditebus dengan apa? Dengan darahnya Yesus. Kita manusia yang hina ini, yang banyak dosanya, yang tidak berharga, tetapi Tuhan sangat menghargai kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan Tuhan telah mati di kayu salib. Tuhan telah menyerahkan tubuh, jiwanya, raganya untuk apa? Dipermalukan di hadapan seluruh umat manusia. Tetapi setelah itu kuasanya yang bisa membangkitkan kehidupan kita, Roh Kudusnya yang saat Tuhan Yesus sudah naik ke surga selalu menyertai di dalam kehidupan kita. Dan kita tahu penyertaan Tuhan ada di dalam Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Bukan hanya itu saja, Alkitab, firman Tuhan juga ada
untuk menjadi pemandu di dalam kehidupan kita. Jangan salah artikan ya, terus kita mendewa-dewakan Alkitab, mendewa-dewakan terus buku. Alkitab itu sebetulnya adalah cuman buku, tetapi apa yang ada di dalamnya itu, apa yang kita baca itu, ialah yang menuntun kita kepada siapa? Utama, yang paling utama ialah kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan tentang Abraham, bukan tentang Ishak, bukan tentang Yakub, mungkin bukan tentang pahlawan-pahlawan atau rasul-rasul, nabi-nabi yang ada di dalam Alkitab. Tetapi semua itu korelasinya tertuju kepada Tuhan Yesus. Semuanya adalah manusia kecuali Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, apa yang kita baca, apa yang kita renungkan, biarlah sebelum kita membaca Alkitab, biarlah kita minta Roh Kudus untuk supaya menyikapkan, untuk supaya membuka apa yang kita baca. Jika kalau kita hanya membaca firman Tuhan, hanya sekedar membaca firman Tuhan, membaca Alkitab hanya sekedar membaca Alkitab, membaca Alkitab hanya sekedar saja tanpa ada Roh Kudus, tanpa meminta Roh Kudus untuk memberi pengertian kepada kita, hati-hati loh. Itu bisa salah pengertian. Kita hanya membaca satu ayat saja tanpa membaca seluruh perikop. Itu bisa disalahartikan, itu kita bisa salah mengerti, dan kita juga membawakannya bisa juga salah mengartikannya, karena kita hanya mengambil sepenggal tanpa membaca seluruh perikop yang ada di dalam pasal tersebut. Mari saya ajak untuk saudara-saudara saat ini rajin untuk membaca Alkitab, tetapi sebelumnya kita harus minta dukungan Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, supaya kita jangan salah mengartikan, supaya kita jangan salah mengerti apa yang harus dimengerti, apa yang harus kita mengerti, apa yang harus kita tahu isi dalam Alkitab, isi dalam firman Tuhan, isi dalam pasal-pasal yang kita baca. Alkitab adalah penuntun kehidupan kita. Alkitab ceritanya adalah tanda. Alkitab adalah rambu-rambu untuk supaya kita menuju kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan kita kasih karunia supaya kita tetap bisa hidup, tetap kita bisa selamat. Karena dengan apapun kekuatan kita, dengan mungkin kepintaran kita, mungkin saudara-saudara saat ini S1 teologi atau mungkin yang sudah belajar Alkitab bertahun-tahun dan merasa aku sudah hafal firman Tuhan, aku sudah tahu isi firman Tuhan, aku sudah berkhotbah dengan baik, dengan benar, aku sudah membaptis mungkin beribu-ribu orang, aku sudah menyelamatkan beratus-ratus beribu-ribu orang. Tetapi itu bukan jaminan untuk saudara-saudara bisa selamat. Yang bisa menjamin adalah Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kita kasih karunia. Di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan dengan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membegahkan diri. Karena kita merasa sombong. Mungkin dengan mempunyai jemaat yang banyak, mempunyai mungkin followers yang banyak, mungkin banyak orang yang meminta doa kepada kita, kita jadi bermegah diri. Kita jadi, orang dengan doaku mungkin bisa sembuh. Orang dengan doaku mungkin bisa keuangannya dipulihkan. Ataupun orang dengan adanya aku, gereja ini tidak bisa jalan. Persekutuan ini tidak bisa jalan karena mungkin tidak ada aku yang bisa membawakan firman sebaik aku. Ataupun tidak ada yang bisa bermain musik sebaik aku.
No, bukan seperti itu. Sekali lagi, kasih karunia, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu, bukan hasil usahamu. Itu juga apa yang kita lakukan di dalam dunia. Mungkin saudara-saudara mendapat jabatan yang tinggi, itu bukan hasil kerja keras saudara. Oke, memang saudara bekerja di dalam dunia ini, tetapi segala jalan itu Tuhan yang telah memberikan. Saudara mungkin bisa kuliah, teman-temanku, adik-adikku bisa kuliah di kuliah yang terbaik. Itu bukan hasil kerja keras, tetapi itu adalah pertolongan, pemberian dari Tuhan. Jangan pernah memegahkan diri. Jangan pernah sombong, karena Tuhan tidak suka dengan manusia yang sombong. Maka dari itu, mari saat ini jangan jadikan apapun berhala di dalam kehidupan kita. Diri kita juga bisa menjadi berhala loh. Ketika kita terlalu mengakukan diri kita, kalau nggak ada aku, kalau aku nggak kayak gini, semua untuk aku loh, itu juga bisa menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Alkitab, firman Tuhan bisa juga menjadi berhala, karena tujuannya bukan Yesus Kristus. Hanya memberikan pengertian sendiri, hanya dengan pengertian diri sendiri, sehingga disalahgunakan, sehingga mengutip ayat-ayat Alkitab untuk keperluan kita sendiri. Itu bahaya dan hati-hati, karena hati-hati di zaman-zaman akhir ini banyak nabi-nabi palsu. Banyak yang hanya sekedar mengambil keuntungan dari firman Tuhan, sangat banyak. Maka dari itu saudara-saudaraku, mari saat ini karena kasih karunia Tuhan kita diselamatkan. Kita sebagai orang yang sudah diberi gratis. Kita sebagai manusia, kita harus tahu diri jika kalau kita sudah diberi gratis. Di dalam dunia aja, kita kalau diberi gratis, kita minta terima kasihnya aja. Wah, terima kasih banyak ya sudah memberikan gratis kepada saya. Apalagi itu barang, apalagi kalau kita diberi keselamatan, kita tidak masuk ke dalam penghukuman yang kekal, tapi kita diselamatkan. Kita akan berada di dalam surga kerajaan Allah yang kekal, yang di sana terdapat sukacita, damai sejahtera yang tidak pernah habis. Itu kekal selamanya. Kita seharusnya berterima kasih. Mari saat ini, saudara-saudaraku, kita bisa menjaga kepercayaan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kalian harus menjaganya dengan sekuat jiwa, sekuat tenaga, dengan apapun yang kita bisa lakukan untuk menjaga iman kita tetap berada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam dunia ini hanya sementara. Firman yang kemarin-kemarin juga saya pernah katakan, hidup kita itu seperti uap, bus langsung hilang. Mau mampir ngombe, cuman mampir minum, terus habis itu pergi. Jangan berharap penuh dengan keadaan yang seperti itu. Berharaplah penuh pada saat kita berada. Tujuan kita adalah kerajaan surga. Amin, saudara-saudaraku. Mari saat ini saudaraku yang masih merasa dirinya tidak layak, Tuhan sudah memberikan loh keselamatan buat saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara tidak layak karena aku banyak dosa. Mari, Tuhan tetap pengen saudara-saudara di dalam genggaman Tuhan, bersama-sama Tuhan di dalam kerajaan surga. Apapun keadaan saudara-saudara saat ini yang merasa tidak layak, merasa banyak sekali dosa, yang merasa hina, mari hilangkan semua perasaan itu, datang ke dalam Tuhan Yesus. Kasih karunia yang menyelamatkan saudara-saudara. Mari kita bangun iman kita lebih lagi, supaya kita lebih bersemangat, lebih mempunyai keteguhan iman lagi, supaya kita sampai pada akhirnya berada
di dalam tujuan kita, kemenangan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan. Kami percaya Yesus. Firman siang hari ini menjadi kekuatan bagi kami. Kasih karunia bagi kami yang Engkau telah berikan, biarlah kami jaga. Kami ingin lebih teguh lagi, lebih kuat lagi menjaga iman kami. Kami tahu Tuhan, di dalam dunia ini kami tidak kuat. Banyak sekali cobaan, banyak sekali godaan. Tapi kami mau menjaga semuanya itu. Pengorbanan-Mu adalah hal yang terbesar yang telah kami dapat. Biarlah pengorbanan-Mu tidak sia-sia. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan selalu menerima kami. Manusia yang hina, manusia yang dosa, yang sangat jauh dari sempurna. Saat kami datang kepadamu, Engkau akan menangkap kami. Dan terima kasih Bapa, Engkau berikan Roh Kudus-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, hanya Engkau saja saat ini yang menjadi pengharapan kami, yang menjadi kekuatan kami, yang menjadi tujuan akhir kami, yaitu Engkau. Dan terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah kami menyerahkan segala rencana kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya rencana-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat semuanya. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.